Selamat pagi anak-anak semua, kembali lagi bersama Miss Grace. Hari ini Miss akan melanjutkan ke pembelajaran kita yang selanjutnya di tema 3, subtema 3 pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai, Miss mau menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengenal kosakata tentang kegiatan sore hari. Dan yang kedua, siswa mampu menceritakan aturan kegiatan pada sore hari. Nah, anak-anak tetap saksikan videonya ya. Coba anak-anak perhatikan kosakata tentang kegiatan sore hari. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama tentang kosakata kegiatan di pagi hari, di siang hari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kosakata kegiatan di sore hari. Ya. Nah, anak-anak perhatikan di modul anak-anak juga ada. Kita baca sama-sama terlebih dahulu tentang sore hari. Udara sore terasa sejuk, suasananya pun nyaman. Kamu bisa bermain bersama teman-teman. Kamu juga bisa mengulang pelajaran, membantu ayah dan ibu menyiram tanaman. Semua itu kegiatan sore yang menyenangkan. Jadi di sini kita bisa lihat kegiatan sore hari itu. Nah, kalau sore hari itu udaranya terasa sejuk, sama seperti di pagi hari dan berbeda dengan di siang hari. Kalau di siang hari kan udaranya panas ya, karena mataharinya terlihat tepat di atas kepala kita. Kalau di sore hari mataharinya sudah mulai terbenam, jadi udaranya sudah mulai terasa sejuk lagi. Kemudian di sore hari kita bisa bermain bersama teman-teman, mengulang pelajaran. Kalau di siang hari kita kan belajar. Nah, kalau sorenya mungkin habis tidur siang, kita bisa mengulang pelajaran lagi yang sudah tadi kita pelajari. Kemudian anak-anak bisa membantu ayah dan ibu untuk menyiram tanaman. Nah, semua yang dilakukan di sore hari itu pasti menyenangkan. Nah, coba anak-anak tulis di kolom komentar kegiatan anak-anak yang anak-anak lakukan di sore hari apa saja ya. Tulis satu. Terus bagaimana sih langit atau warna langit di sore hari? Nanti anak-anak tulis di kolom komentar satu saja. Oke, selanjutnya ciri-ciri di sore hari. Nah, kalau di pagi hari, di siang hari, kalau siang hari kan ada ciri-cirinya, ada matahari, terus langitnya terang, udaranya panas. Nah, kalau di sore hari mataharinya mulai condong ke barat. Kemudian sinarnya mulai meredup karena mulai terbenam ya. Jadi kalau di pagi dia mataharinya mulai muncul, siang hari pas banget di atas kepala kita. Kemudian sore hari dia mulai perlahan-lahan terbenam dan cahayanya meredup. Ya, matahari mulai terbenam. Kemudian karena mataharinya udah nggak panas lagi, udaranya jadi terasa sejuk. Kemudian langitnya juga terlihat jingga ya. Nah, anak-anak pernah nggak ke pantai melihat matahari terbenam? Nah, biasanya kan terlihatlah dia mataharinya nih mulai perlahan-lahan tenggelam ya, dia terbenam, terus terlihat bagus sekali warna langitnya. Nah, itu warnanya biasanya jingga atau orange ya. Jadi inilah ciri-ciri di sore hari. Matahari mulai condong ke barat, sinar matahari mulai meredup, mataharinya mulai terbenam, udara mulai terasa sejuk, kemudian langitnya terlihat jingga. Nah, untuk selanjutnya kegiatan di sore hari. Kita atau setiap orang memiliki kegiatan di sore hari pastinya ya. Nah, antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Antara Miss Grace dengan anak-anak pasti berbeda kegiatannya di sore hari. Jadi nggak semuanya sama kegiatannya. Nah, di sini Miss punya contoh kegiatan yang baik yang kita bisa lakukan di sore hari. Bisa anak-anak lihat mengulang pelajaran di rumah. Kalau misalnya kita ke sekolah di siang hari, dari pagi sampai siang kita belajar, kemudian pulang sekolah kita tidur siang kan, setelah itu kita bisa mengulangi pelajaran yang tadi yang kita dapat di sekolah.
Kemudian menyiram tanaman di halaman. Nah, kalau kalau kita nyiram tanaman siang-siang kan panas ya. Jadi yang baik dilakukan atau lebih enak dan lebih nyaman kita lakukan di sore hari karena udaranya udah mulai sejuk. Jadi kita bisa dengan nyaman untuk menyiram tanaman di halaman rumah masing-masing. Kemudian membantu ibu di dapur juga. Kalau misalnya di pagi kan anak-anak siap-siap sekolah, terus siangnya sampai siang belajar. Jadi sorenya baru kita bisa membantu bapak mamanya atau bantu mamanya nyiapin makan untuk makan malam, ya. Kemudian mandi sore tentunya. Kalau pagi kita mandi, siang kita beraktivitas, sorenya kita bisa mandi. Kemudian olahraga, selain di pagi hari, di sore hari juga kita bisa berolahraga karena suasananya, udaranya udah mulai sejuk, enak untuk kita mulai melakukan olahraga. Nah, ini beberapa contoh kegiatan yang bisa anak-anak lakukan di sore hari. Nah, sekarang Miss mau menjelaskan tentang aturan di sore hari, aturan kegiatan yang kita bisa lakukan di sore hari. Nah, terlebih dahulu anak-anak perlu tahu aturan itu apa ya? Ada yang tahu? Nah, di sini Miss beritahu kalau aturan itu adalah suatu ketentuan yang dibuat untuk suatu perilaku atau tindakan yang telah ditetapkan dan itu harus kita taati atau turuti. Jadi kalau dibuatkan aturan di rumah, di sekolah, atau di masyarakat dimanapun aturan itu ada, itu dibuat supaya untuk kita taati atau turuti. Nah, di sini Miss punya beberapa kegiatan pada sore hari yang sesuai aturan. Nah, ini ada beberapa contohnya ya. Yang pertama di sini ada mandi secara teratur. Jadi karena kita sudah beraktivitas banyak ya dari pagi sampai siang, tentu saja badan kita mulai kotor ya dan mulai berkeringat, apalagi di siang hari kalau ada matahari yang sangat terik, pasti kita berkeringat. Nah, kita perlu mandi supaya tubuh kita kembali bersih, bebas dari kuman dan bebas dari penyakit. Mandi secara teratur, kemudian bermain secukupnya, nggak boleh sampai malam hari. Jadi kalau kita sudah capek nih beraktivitas, terus kalian lagi main sampai malam hari, sampai larut, sampai lupa ngerjain PR, sampai lupa semuanya, disuruh ini itu, nggak mau karena kasihkan main. Nah, itu nggak boleh ya seperti itu. Jadi bermain secukupnya saja. Kalau disuruh main 1 jam aja ya boleh. Nah, 1 jam pun udah lama kan. Jadi kalau misalnya kalian pun keluar misalnya main sama temennya, jangan sampai larut, jangan sampai malam hari. Kemudian nonton TV juga secukupnya. Jangan terus dipantengin TV-nya di depan TV terus berjam-jam, nanti matanya rusak. Yang repot kan papa mamanya juga, kalian juga susah nanti kalau pakai kacamata. Jadi menonton TV secukupnya, sama seperti kalau main game. Ini ya, bermain game secukupnya, kan sama-sama lihat layar ya, layar TV maupun layar HP sama-sama. Kalau misalnya kalian kelamaan atau mainnya berjam-jam tidak dengan waktu secukupnya, itu juga bisa merusak entah itu punggungnya, matanya, bisa menyebabkan kalian kena sakit mata, sakit tulang dan sebagainya. Jadi pergunakanlah waktu dengan baik saat menonton TV maupun bermain game. Nah, menyiram tanaman secara teratur. Tanaman itu kan ciptaan Tuhan ya anak-anak. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus rawat. Nah, kalau anak-anak punya tanaman di rumah, anak-anak harus merawatnya ya, dengan cara bisa menyiram tanaman itu secara teratur. Kemudian mengulangi pelajaran ya, karena tadi kita siangnya sudah belajar, jadi di sore hari kita ulangi lagi pelajarannya. Dan lihat lagi materi untuk besok apa ya, supaya anak-anak ada bayangan. Kalau misalnya jelasin, oh ya aku udah baca kemarin materinya. Jadi
penting juga kita untuk mengulang pelajaran supaya tetap ingat apa yang dijelasin sama Miss-nya tadi. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah. Ini yang seperti Miss bilang tadi, membantu mamanya menyiapkan makan malam. Atau mamanya misalnya lagi sibuk nih jaga adik, anak-anak bantu mamanya nyapu atau ngelap atau cuci piring. Jadi mulai belajar dari sekarang untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah ya. Jadi bukan berarti kalian masih kecil, aku kan masih kecil, aku nggak bisa nyuci piring. Nah, bukan berarti seperti itu. Malah kita harus belajar dari kecil ya, supaya nanti kalau udah besar terbiasa bersih-bersih rumah, bantu papa mamanya. Nah, kemudian kegiatan lagi yang lain sesuai aturan, menemani adik bermain. Nah, kalau mamanya sibuk kan biasanya mungkin baru pulang kerja atau banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Terus buat yang punya adik, perlu untuk membantu papa mamanya menjaga adiknya, kemudian menemani adiknya bermain ya, supaya nggak rewel adiknya minta mama terus, tapi dia adiknya punya temen nih untuk diajak bermain ya, bantu papa mamanya untuk nemenin adik. Nah, ini contoh kegiatan yang anak-anak bisa lakukan di sore hari sesuai aturan. Nah, berarti kalau ada yang sesuai aturan, pasti ada yang tidak sesuai aturan. Contohnya di sini misalnya ada kegiatan pada sore hari yang tidak sesuai aturan. Tidak mandi sore. Siapa di sini yang nggak pernah mandi sore? Pasti semua pernah kan? Nah, habis misalnya main sepak bola nggak mandi sore, gimana rasanya? Pasti nggak nyaman kan? Kalau nanti mau tidur malamnya kakinya kotor, bajunya keringetan, bau badan, pasti nggak nyaman ya. Jadi kita perlu mandi sore. Kemudian bermain sampai malam hari. Nah, kalau sampai malam hari itu berarti tidak taat sama aturan ya. Jadi kita perlu bermain secukupnya saja. Jangan sampai larut malam, sampai lupa waktu, lupa belajar, lupa makan, semua dilupain karena udah main keasikan. Kemudian menonton TV terlalu lama. Ini juga dapat merusak mata seperti yang bisa dibilang, sama seperti bermain game terlalu lama juga. Anak-anak kebanyakan nunduk misalnya, nanti lehernya jadi sakit atau punggungnya jadi sakit, matanya jadi gampang lelah. Jadi anak-anak kalau kebanyakan nonton TV, kebanyakan main game, jadi malas belajar. Nah, jadi ini nggak boleh ditiru ya, nonton TV terlalu lama, bermain game terlalu lama. Kemudian malas menyiram tanaman. Kalau anak-anak malas menyiram tanaman, berarti anak-anak tidak bersyukur atas apa yang Tuhan kasih ke anak-anak. Anak-anak bisa diberikan kemampuan untuk membeli tanaman, berarti anak-anak harus merawatnya. Kalau anak-anak menyiram, kasihan tanamannya, nanti dia layu, dia nggak bisa tumbuh lagi ya, karena tanaman itu kan juga makhluk hidup ya, sama seperti anak-anak. Kalau anak-anak nggak dikasih makanan, pasti kelaparan, terus nggak bisa bertahan hidup kalau kita nggak dirawat ya, tubuhnya nggak dikasih makan, terus nggak dibersihin. Sama seperti tanaman ini, mereka juga perlu hidup. Caranya kita harus rajin menyiramnya. Jadi jangan malas menyiram tanaman yang anak-anak punya ataupun yang papa mamanya punya. Kemudian malas mengulangi pelajaran. Nah, ini kasihkan main game, kasihkan nonton TV, sampai males mengulangi pelajaran. Jadi paling materinya itu aja. Terus aku udah masih inget kok materinya yang tadi. Nah, walaupun masih ingat, anak-anak harus tetap mengulangi pelajaran ya, supaya terus itu diingat materinya. Jadi nggak hari itu aja diingat, tapi sampai seterusnya. Itulah pentingnya mengulangi pelajaran. Kemudian tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Jadi dikasih tugas sama missnya, nanti aja aku mau main dulu, atau nanti aja aku masih asik nih main Free Fire gitu misalnya. Kalau anak-anak terus bilang seperti itu, pasti akan lupa karena kasihkan main. Jadi penting mengulangi pelajaran sambil anak-anak mengerjakan tugas kalau ada tugas ya. Selain PR, atau anak-anak juga membantu orang tua di rumah melakukan pekerjaan rumah, seperti yang tadi Miss bilang, menyapu atau bantu mamanya dikit-dikit nyuci piring ya. Jadi belajar dari sejak kecil.
supaya tidak malas nanti kalau udah besar ya. Kemudian tidak mau menemani adik bermain. Ini mamanya udah lagi sibuk, belum dia kerja, belum dia ngerjain pekerjaan rumah, belum mamanya ngurusin anak-anak mau belajar, punya adik lagi yang masih kecil misalnya. Nah, adik-adik perlu membantu orang tuanya juga untuk menemani adiknya bermain, ataupun yang sudah sekolah adiknya nemanin adiknya belajar ya. Jadi yang tadi itu yang perlu anak-anak contoh yang sesuai aturan, dan yang tidak sesuai aturan ini jangan ditiru ya, karena tidak baik buat anak-anak. Karena kita tahu bahwa aturan itu dibuat supaya ditaati. Nah, kenapa aturan itu perlu ditaati? Ya, karena pasti aturan itu kenapa dibuat aturan? Pasti mempunyai tujuan yang baik ya. Karena tanpa adanya aturan, semua akan menjadi tidak tertib atau tidak teratur. Kalau tidak ada aturan, maka mungkin nih menyebabkan saling bertengkar atau perselisihan, satu dengan yang lain nggak nyaman jadinya. Jadi perlu diadakannya aturan di rumah, misalnya habis makan cuci piring. Nah, kalau misalnya kalian nggak mencuci piring, pasti mamanya ngomel-ngomel kan, cuci piringnya dek, kamu nggak cuci piring, nanti piringnya numpuk, mamanya makin marah lagi. Nah, pasti akan menyebabkan seperti itu, hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian aturan ini dibuat bertujuan agar hidup kita ini lebih aman, nyaman tentunya, terus lebih tertib, dan kita kalau mentaati aturan nggak mungkin merugikan diri sendiri ataupun orang lain ya, sehingga kita bisa menjadi lebih disiplin. Oleh karena itu, dengan adanya aturan pasti akan lebih tertib kalau kita melakukan sesuai dengan aturan ya. Nah, tugas anak-anak ada di modul halaman 46 ya. Di sana ada tabel. Anak-anak tuliskan kegiatan anak-anak yang anak-anak lakukan pada sore hari, kemudian anak-anak ceritakan ya. Jadi anak-anak tulis dulu di tabelnya, misalnya nih Miss kasih contoh ya, bermain sepeda. Nomor 2 apa misalnya? Mengulangi pelajaran. Bebas ya anak-anak tulis. Kemudian nanti anak-anak buat video menceritakan kegiatan anak-anak di sore hari. Misalnya nih ngasih contoh, setelah tidur siang, bangun di sore hari, saya bermain sepeda bersama teman gitu misalnya. Kemudian saya mandi, kemudian saya mengulangi pelajaran dan sebagainya ya. Nanti anak-anak boleh buat seperti itu. Boleh ditulis dulu, nanti dibaca sambil diceritakan atau langsung menceritakan juga tidak apa. Jadi ini saja tugasnya. Nah, baik anak-anak, demikian materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap taat dengan aturan yang ada, baik itu di rumah dan dimanapun. Dan tetap ingat bagaimana ciri-ciri di pagi hari, di siang hari, sampai di sore hari ini. Dan aturan dan kegiatan pada sore hari yang sesuai dengan aturan, anak-anak perlu tiru ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.